Zhanwang, nomor HPMU. Halo, siapa? Kakak. Aku Xiaoyan. Ada apa dengan adik? Ayah? Dia dipukuli sampai tewas. Apa? Bos menunggak gaji. Dia ke proyek minta bayaran, dihajar puluhan orang. Tewas di tempat. Langsung saja lewati mereka. Tubruk saja mereka. Ah. Ibu. Ibu? Hahaha. Tahu akibatnya ganggu TN Liu, berani-beraninya lapor polisi. Ke krematorium saja lapornya. Kalian iblis. Kalian akan dihukum. Apa? Masih hidup? Lao Tzu Raja Naraka ini. Bayar dia mati 3 kali. Takkan bayarkan hidup sampai subuh. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Tac mannequin. Bawa Pulandan Kuburkan Sandiri. Dokter, ibuku masih ada detak jantung. Dia masih hidup, tolong selamatkan. Diamangina Rajaneraka. Dewa pun tak bisa menolong. Pergilah sendiri. Dokter, kumohon, ibuku belum meninggal. Tolong selamatkan dia. Kulung. Laporkan ke Raja Perang. Ini rumah sakitnya. Bangunlah. Ayah dan ibu bekerja keras membesarkanku. Belum sempat membalas budi kalian. Jika ibu pergi begini. Untuk apa aku hidup? Aku bosan sekarang. Kamu siapa? Apa maumu? Aku baru tembak ayah. Hajar ibumu. Kau tak tahu siapa aku. Hahaha. Kalian pembunuh. Aku akan lawan kalian. Kalian orang miskin, tak punya uang dan kuasa. Me mempenta. Tapi wajahmu cukup menarik. Jangan jadi wanita. Aku pertimbangkan lepas ibu dan anak. Brengsek ini. Aku jago tindas orang baik. Kalian akan dihukum. Hahaha. Balazan. Siapa yang kau pikir dapat balasan? Di dunia inyanya orang berarti tam yang kaya. Jujur saja, mereka semua dibantai. Aku tanya ikut aku atau tidak? Aku tak mau mati bersama. Hahaha, bagus. Bagus. Tolak Jamuambek. Mau minum anggur hukuman? Maka kakek paksa kau tunduk. Apa yang kau lakukan? Ibu. Tolong. Tolong. Jangan teriak. Aku penguasa Yunzo. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Terima nasibmu. Astaga. Tolong. Sialan kau kari mati. Kau mencari mati. Dari mana asalnya anjing gila ini, berani merusak rencana baikku? Bunu dia un tutu. Meunier Balkan. Bagaimana kabarmu, adik? Kakak baik-baik saja. Abang sudah pulang. Semua sudah berakhir. Ibu, lihatlah. Bagaimana kabar ibu? Apa bajingan ini yang melakukannya, adik? Ya, mereka membunuh ayah. Cucu, kau tahu akibatnya mengganggu keluargaku? Belut hut den mat. Nak, jangan sok jago bisa berkelak. Aku punya perlindungan kakak kelas. Ada bek ingan kakak kelas di izini. Kalau gitu ngomong aja. Aku sama kakak Kela Arimo. Kak Hu dan kepala Zhang kantor keamanan itu saudara. Berani-beraninya kau sentu aku. Meski nggak sampai mati. Pasti kau ditangkap juga. Jadi kantor polisi, jadi perusahaan payungmu? Lantas kenapa takut? Mending kau berlutut minta maaf. Suruh adikmu tidur sama aku. Baru aku pertimbangkan maafin. WK. Kau nggak layak ngobrol sama aku. Sebut nama kakak kelasmu. Kakak kelasku Wang Fu. Julukanya Arimo Xiachan. Kalau jagoan, hadapi dia langsung. Aku akan cari dia. Tapi sebelumnya, Kau harus potong tangan kaki dan merangkak keluar. Biar nayawamu selamat. Jilalu. Gimana mau merangkak kalau tangan kaki patah? kau nggak bisa. Kalau gitu aku bantu. Bang, kami cuma ikut perintah. Lepasin kami. Bang, Jenderal, ada yang nelpon polisi di luar. Mau diatasi? Ayo turunkan dulu para bajingan ini. Layani dengan baik.
Ya. Maafkan saya. Hanya koma berat. Kenapa tidak diicu? Sebelumnya dirawat di ICU. Dikeluarkan paksa lagi. Dikeluarkan. Camarilla. Minta instruksi ke bos. Panggilkan dekan ke sini. Ya. Kalian mau apa? Kenapa keluarkan ibuku dari ICU? Ini rumah sakit saya. Saya bisa obati sesuka saya. Ada masalah apa? Mau main preman dengan saya? Dengar baik-baik. Saya bisa menangkapmu hanya dengan satu telepon. Camus. Berani pupule ya? Kamu tidak mau menjelaskan. Jangan bilang dipukul. Bahkan jika kubunuh kau, siapa suruh keluarkan ibuku dari ICU? Ya. TN Liu. Au. Bersenang-senanglah, minum lebih banyak. Datanglah ke Tuan Li. Saya bersulang untukmu. Ide bagus. Manis sekali. Datanglah ke Tuan Li. Akan lebih manis dengan anggur. Kau ini siapa sih? Kau bos perusahaan properti Fusheng. Namanya Liu Dongqiang, bukan? Ada masalah dengan aku. Anak Kessel tak tahu siapa aku. Aku tak perlu tahu siapa kau. Tapi kau harus ingat siapa aku. Karena mulai sekarang, aku akan menjadi mimpi burukmu. Namaku Qin Xiaolong. Qin Guoquan adalah ayahku. Qin Guoquan. Siapa? Siapa? Qin Guoquan bukan Tuan Lu. Orang semen yang kau tembak itu? Istrinya ingin laporkanku ke polisi. Dia dipukul dan dirawat oleh Sang Biao. Ya, Tuan Lu bukan kau sapa di Ken mereka? Sur dia jaba ganggu nenek itu. Dia seharusnya di jalan Huang Quan sekarang? Lalu kenapa kau di sini? Kau cari balas dendam karena dia sudah mengantarnya ke pintu rumahmu. Saudara-saudara, bawa keluarganya pergi bersama. Aduh, aku membunuh. Apa yang harus kulakukan kalau membunuh orang, Tuan Lu? Bandgun. Ayo cepat, bunuh dia. Tuan Lu. Masih berapa lagi? Panggil semuanya. Dengar baik-baik. Xia Shanhu itu anak buahku. Dia punya ratusan anak buah. Kalau kau sentuh aku di sini, dia akan kejar kalian sampai ke ujung Yunzhou. Harimau turun gunung itu yang bernama Wang Hu, kan? Benar. Ya, kau sudah tahu. Dia pernah menebas orang 3 kali. 3 kali masuk penjara. 3 kali bebas lebih cepat. Semua anak buahnya bekerja untuk dia. Kau bilang hari ini. Kalau kau minta maaf padaku, ucapkan maaf. Aku bisa melupakan masa lalu. Kalau kau paham situasi, ikut aku. Aku jamin kau akan kaya. Halo, bagaimana? Sudah selesai semua di sana? Sudah selesai. Bawa semua ke klub malam untukku. Siapa yang memukulnya? Jean Pudia, qu'attaquant à Passaja. Janji padanya. Hello Wang Hu. Allô, Tuan Liu. Cepat kirim beberapa orang. Kipas Emma's Mabuk Curtis. Oke, terakhir kali anak buruh migran balas dendam. Bawa lebih banyak orang. Oke, ayo datang. Nak, kuceritakan sebuah kisah. Katakan. Besok ada berita di Yunzhou di TV, tentang buruh migran bernama Qin Guoquan. Tewas jatuh di lokasi konstruksi. Istrinya, rampas uang dari pengembang properti. Terjadi kecelakaan di jalan. Dia meninggal di rumah sakit. Lalu anaknya kembali. Dia mau tipu pengembang properti. Malah tak sengaja bunuh orang sekitar pengembang. Akhirnya dia dihukum mati. Ini ceritanya jika kau tak mau merengek-rengek. Kalau kau berlutut minta ampun. Aku bisa atur. Orang sekitar pengembang main pisau sendiri, tusuk diri sampai tewas. Aku punya orang dalam. Sedikit uang, selesai. Cerita bagus. Sangat disayangkan. Kau buta melihat naga. Tak kau sadari kau sudah di neraka. Kau menakutiku. Aku takkan menakutimu. Aku akan hibur kau sebentar. Aku suka menghancurkan seseorang. Hancurkan jiwa raganya. Aku tunggu. Kutunggu kau menghancurkanku. Sebentar lagi kau akan tahu siapa yang hancur. Tuangkan anggur.
Sial, masih ada yang berani saingi aku di distrik Haifeng. Mau cari mati? Panglima Peran. Ani orang yang kau panggil? San Wang, aktor sialan yang kau sewa itu. Kira aktor bisa takutin aku? Bawa seseorang. Ya. Wang Hu. Apa masalahmu itu? Kau punya ratusan anak buah? Mereka hancur. Banyak anak buahmu yang kalah. Anak buah mereka lebih hebat. Selanjutnya, akan kutunjukkan yang lebih hebat. Bro, orang bunuh ayahku. Lukai ibuku. Apa? Aku mau tanya sesuatu. Ya, Liu tetap Tuan Liu. Kau yang langsung perintah? Ya. Bagus. Kau ngapain? Saya urus masalah pribadi, bukan urusanmu. Turan Ajar. Kirai ni Tampa apa. HEI Liuxion. Ko. Siapa orang ini? Mau kau bawa dia? Bia Ozi cepat, singkirkan dia sebentar, ambil 1 juta traktir teman. Bunu auront ini un tutu. Ok. Kurang ajar. Oke. Aduh. Jangan. Jinfa. Gimana nasib mereka? Karena ini sarang harimau dan serigala. Hancurkan semuanya. Gendral. Sudah selesai. Baik. Tutup formasi. Kakak, ada yang ingin ku sampaikan. Maafkan aku tak kenal Tarzan. Bolehkah aku minta maaf? Aku bisa beri uang. Sebutkan harganya. Wang. Apa uang bisa menyelesaikan segalanya? Aku. Di bangku masih ada lebih dari 100 juta yuan. Semua akan kuberikan. Kakak, maukah kau ampuni nyawa? Aku ingin membunuh, ribuan pasukan tak bisa halangi. Lebih dari 1 miliar hanya angin lalu. Sungguh, kakak. Ibu, bajingan-bajingan itu sudah dihukum. Untuk apa mereka dihukum? Tapi ayahmu tak akan kembali selamanya. Mulai sekarang, aku akan tinggal untuk melindungimu dan adikmu. Cintua. Bagus. Ayah? Maafkan aku. Kau members akanku. Biarkan aku bela negaraku. Kini aku telah jaga perbatasan. Gagal lindungi kau. Itu dia mereka. Coquin Shaolong. Apa salahku? Ada laporan kau membunuh orang di rumah sakit dan klub malam. Aku perintahkan kau jongkok, tangan di kepala. Kalau berani melawan, tembak di tempat. Pak. Jangan salahkan Shaolongku. Ayahnya dipukul sampai mati oleh penjahat. Dia mau berunding dengan mereka. Konflik yang baru terjadi? Kau jangan bicara. Berhenti ngawur. Tangkap mereka semua. Momati. Berani pukul aku? Kau ini apa? Berani lancang di depan makam ayahku? Berani mengancam ibuku? Dasar gila. Kurasa kau benar-benar gila. Dia melawan. Tembak aku di sini. Berani sekali. Corrompt pas Sanjata Polisi. Kau masih punya hukum di matamu? Kau anjing, tak pantas bicara hukum denganku. Saat aku bertarung membela negara, kau bersekongkol dengan pihak jahat. Sakiti keluargaku. Berlututlah di makam ayahku. Terus tahu. Kalau kau bunu aku, kau akan menyesal. Nyawaku berharga. Nasibmu bagaimana? Hitung sampai 3 tanpa berlutut. Kau akan lihat, peluru tembus dari mata ke belakang kepalamu. 1, 2, ayo. Kau ada hubungan dengan Wang Hu itu? Ada juga developer Marga Liu yang berkomplot. Persekongkolan. Jangan. Kau punya? Dengar baik-baik. Jangan kira jadi tentara itu hebat. Pamanku perwira mayor di militer. Kalau ada apa-apa dengan Dia akan tombakku. Oh, perwira mayor. Jadi ada backingan. Sekarang telepon dia untuk tembak aku. baik. Kau tunggu. Shaolong. Di langit nan jauh, ada orang di luar. Bisa ribut nanti? Ibu, jangan takut. Sekarang aku bisa lindungi ibu. Sok Gaya. Paman, Anda datang. Dia ini, kalau telat sedikit, aku sudah mati. Kau kabarnya melawan penangkapan pembunuhan. Dari kesatuan mana? Pasukanku. Kau tak pantas tahu. Berkepala batu.
Tangkap aku. Siapa berani sentuh aku? Kau punya pengetahuan. Saudara, benarkah kau Raja Perang? Mayor Wen Tulondari Pazukan Larangan, Utara te la Meliara Japeran. Paman kedua, apa kau keliru? Raja macam apa dia ini? Keluargaku punya lebih dari selusin lencananya. Apa yang kau tahu? Lankana Jean-Wang dari Emma Murni. Tulisan, perang. Di kepala naga emas. Tak ada warga sipil yang tahu. Bagaimana jika dia menemukan ini? Tahun berapa kau mendaftar? Hak apa kau menginterogasiku? Membunuh itu ilegal bagimu. Aku pimpin pasukan jaga stabilitas wilayah ini. Pantas menginterogasimu. Aku ilegal jika membunuh? Tahu siapa yang kubunuh? Pelanggaran hukum apa? Apapun alasanmu membunuh. Membunuh adalah kejahatan. Tentang pelanggaran hukumnya, itu urusan pengadilan. Tugasku menangkapmu untuk dia. Coba tangkap aku. Tunggu saja. Di mana sang raja sekarang? Ternyata dia palsu. Dia au Ramati. Kola sans raja. Tunjukkan lencananya. Perhatikan baik-baik. Masih berpura-pura. Verita Kyoto. Raja masih basmi musuh di perbatasan. Baru saja dirampok. Bersiap kembali ke Kyoto untuk lapor. Berani Beraninya Kopal Sukan Raja. Koter la Luneka. Kau hebat. Ada kabar dari Kyoto. Kekuatan orang tua ini tak terbayangkan. Ai Greco. Tangkap Ji. Dia Sniper Yang Koserga. Itu bukan penyergapan. Bawa saja. Bawa ini. Bisa bawa sniper sendiri? Itu perwirati. Apa orang di depanmu benar raja perang? Kau bilang aku palsukan. Orang tua tak kenal Gunung Tai. Mohon maafkan sang raja. Seseorang ambilkan. Aku juga punya pangkat. Untuk jaga ketertiban daerah. Masak tangkap aku karena egois? Jaga ketertiban daerah. Tangkap kau demi kepentingan pribadi. Kau jaga hukum di mana? Ada telepon masuk. Bilang ada pembunuh di sini sebelum dia datang. Kau datang sembarangan tanya aku? Saat aku berjuang membela negara, ayahku tewas dipukuli di proyek konstruksi. Ibuku laporkan polisi. Cedera dan dirawat saat pulang. Ada yang kong kali kong dengan rumah sakit. Keluarkan ibuku dari ICU. Kalau tak sempat kembali, mungkin nyawaku sudah habis. Yang hianati keluargaku. Haruskah kubunuh? Begitu ya, paman kedua. Bukan urusanku. Bukan urusanmu. Kau ikut campur bagaimana? Bajingan. Aku benar-benar kesal. Ah. Jangan repot. Yang lukai orang tuaku. Aku sendiri yang urus. Paman, tolong aku. Bawa dia ke markas untuk investigasi. Lai Xiaolong. Masuk dan duduklah. Ibu, kenapa keluarga kita jadi begini? Ibu sakit-sakitan 2 tahun terakhir. Biaya pengobatan sangat mahal. Adikmu? Masih sekolah. Kita bergantung pada uang ayahmu di proyek. Akhirnya rumah lama terjual. Ini semua salahku. 2 tahun aku bertugas di perbatasan. Ini bukan salahmu. Hancurkan musuh di perbatasan, barulah aman. Baru ribuan keluarga bisa tenang. Aku lindungi ribuan keluarga. Tapi gagal lindungi keluarga sendiri. Kakjun. Kukup Sampesini. Sial tinggal di tempat kumuh begini. Miskin Begini. Miskin kayak gini, mana ada barang bagus? Ashi Kakjun. Aku tidak bohong. Kepona Kanku. Cantik sekali. Kakak Jangan City. Ini takdir. Hidup ini bagaimana? Ini ulah bajingan penguasa. Jika jaringan gelap Yunzhou tak kuhancurkan. Namaku bukan Qin Xiaolong. Xiaoyang Xiaoyang. Xiaoyang. Paman, kenapa di sini? Sial. Cantik sekali. Bisa dibawa. Xiaoyang. Kau beruntung. Kau beruntung. Paman, bicara apa ini? Aku akan berikan pada naik ke cabang tinggi. Buaya proper Tuan Zhou. Kau sok gaya. Manga Patak Kuantar de Midi AC40. Kings Han, kau masih manusia? Xiaoyan keponakanmu sendiri. Kau dorong dia ke lubang API? Banyak orang ingin menikah ke keluarga kaya, mimpi saja. Kosalakan accuse pas Berterie Makazi. Apa kau bodoh? Terakhir main kartu kau berhutang. Dia tipu anak perempuan keluarga Jean. Orang cari kau untuk minta pertanggungjawaban. Kau kira aku tak tahu niatmu? Kakak, maksudmu apa? Lia. Oran Tuan ou Sud di sini. Kalau dia marah, rumahmu akan rata. Kakak ipar ini baru saja dipukuli. Kau belum kapok juga? Pergi dari sini. Loh, ini bukan Xiaolong? Katanya kau sudah tewas?
Apa yang mengecewakanmu? Dasar anak kecil. Aku pas ma mu. Kau bicara begitu padaku? Aku masih bicara baik-baik. Kalau tak kenal baik, jangan salahkan aku. Hei anak muda, kau menyebalkan sekali. Tak kuliah aku di sana. Kau juga? Pergi sendiri. Sial. Kau cari mati ya? Daramut akan pas mangkra di sini. Aku ini sia-sia. Bos ini, pergi sana, anakku hebat. Kalau kau baikin dia marah, nani tangan kakimu pada semua. Bisa patahkan tangan kakiku? Nenek-nenek ini. Kau mau bikin aku mati ketawa? Kotak ta ubera pas banyak orang. Yang ku babat waktu keluyuran? Kak Jun, jangan banyak omong. Biar aku yang gurus. Hajar habis si ini, ajarin dia jadi orang. Jangan terlalu keras. Cukup lumpuhkan seumur hidup. Aduh, patah-patah, patah-patah. Ayo, bunuh aku. Nak, c'est un J à papin ilmu bela dirimu. T'étapes ta cul de piso d'apur. Ah, kaki patah, kaki patah. Tidak mungkin patah. Aku akan bantu kamu lagi. Ibuku bilang aku bisa mengalahkanmu. Kau tak percaya? Bocah, aku bekerja dengan Tuan Yok. Mangina Tuan ou Dari Yanzu. Hancurkan pintumu. Kau ancam aku? Ayo, terus ancam aku. Liu Qingsan, bawa aku ke sini. Biar quand là-haut, des sudipupuli. Lihat bagaimana aku memperlakukan Shaolong. kau dalam masalah besar. Tuan Yo punya koneksi di dunia hitam dan putih. Orang Kejam takan Segan Mangabizi Korban. Koakan Meniere Kita Semua. C'est pas Minta Maf que Kakak Jou. Aku minta maaf. Ko Sedang Bermimpi. Memukulku seperti ini, langsung minta maaf. Aku takkan biarkan kau kehilangan segalanya. Jangan coba jelaskan hidup recehmu. Bagaimana kalau aku yang minta maaf dulu? Cara bayarnya gimana? Kau juga bisa. Ok. Kalau gitu aku minta maaf duluan. Kau ngapain sih? Dasar gila. Bukannya kau mau aku minta maaf? Caraku minta maaf ya dengan tindakan. Cara ganti rugi juga langsung praktek. Sekarang giliranmu untuk diganti rugi. Jangan. Jangan diganti. Hidupku harus lunas, tak boleh ada hutang. Aduh. Ko Gila. Kau bilang aku gila? Kalau gitu aku akan tunjukkan kegilaanku. Aduh. Aku salah. Mas, aku salah. Apakah Tuan Yo masih baik-baik saja? Gak ada sapi-sapian. Mas kamu keren banget. Ibu bilang aku bisa mengusirmu. Percaya tidak? Perkaya. Mas, aku percaya semua omongan. Kalau gitu minggir. Baik. Aduh. Paman, tunggu di sini. Tetap di sini. Masih ada hal lain tentang Xiaolong? Aku ingin tahu. Kau kan saudara kandung ibuku? Ya. Darah lebih kental daripada air. Kenapa kau dorong Xiaoyan ke dalam api? Xiaolong, kau salah paham dengan pamanku. Keluarga Yo pemangsa di bidang properti. Apa kau bernilai puluhan miliar? Jika siayayanmu menikahi Tuan Yo, ini berkah 3 keturunan yang langka. Kau pikir Yo Gongzi pria baik? Kurasa dia hanya cari kesenangan. Kalau bosan, tinggal buang saja. Tidak. Tuan ou Bukan auront seperti itu. Kalau tidak salah ingat, kau punya anak perempuan. Kenapa tidak kau perkenalkan ke Tuan Zhou? Apa Xiaolan kami kurang cantik dari Xiaoyan? Aku tidak takut Tuan ou tidak suka. HMPH, ini kesempatan langit menggapai bumi. Kau justru takut dia tidak suka. Bukan. Ini bukan untuk Xiaoyan, kan? Aku kasih kesempatan terakhir. Jelaskan semuanya padaku. Atau jangan salahkan aku tidak menganggapmu keluarga. Kau lihat tadi, bagaimana mereka bisa keluar? Selanjutnya giliranmu. Xiaolong, bisa ulangi lagi? Masih berani pukul orang tua? Orang tua menyakitiku. Memangnya kalau kau pukul. Kakak. Lia anak bek yang ko bezarkan. Sama sekali tak dididik. Begini caramu bicara ke orang tua? Ini salahmu. Kamu belum insaf. Masih mau salahkan Xiaolong apa lagi? Kau sudah terbiasa dia memukulku? Xiaolong. Dia kan pamamu. Lepaskan saja dia. Jauhi dia ke depannya. Peraturan militer. Pelanggar akan dihukum. Yang tak menghukum tegas akan dapat masalah. Aku kasih 1 kesempatan. Jelaskan alasanmu.
Atau aku marah dan kau tak akan tahan. Bilang. Aku utang uang pada mereka. Jadi kau tak punya uang untuk bayar. Aku hanya mau akali Xiaoyan untuk menyenangkannya. Bangsat kau. Aku hajar kau sampai mati hari ini. Yinggang. Aku akan membunuhmu. Kakak, tolong aku. Xiaolong, jangan berkelahi. Dia mau jual adiknya, apa yang tidak bisa dipukul? Kalau kau sakiti dia, Bagaimana menjelaskan ke kakek nenek? Mereka sudah tua, jangan takut. Iya. Kalau terjadi sesuatu padaku, kakek nenek pasti akan menuntutmu. Gut. Jongon Sok Jagoan, Nak. Orang yang kau pukul, Tuan Zhou, kapan waktunya, kau akan menyesal. Gut. Tenang saja, Bu. Ayah yang akan tanggung semuanya. Baik, ibu tidak takut, yang penting kau kembali. ibu tidak mau ada yang terjadi padamu. Ibu, jangan khawatir. Tidak mungkin ada yang terjadi. Lapa, aku ayak makan di Ibarra. Qin Xiaolong siap perintah. Marsekal, kenapa Anda di sini? Kaisar Qin Xiaolong memerintahkan. Kami harus segera membawamu ke utara. Maaf Tuan, aku tak bisa patuh. Apa? Kojila? Berani melawan perintah Kaisar? Mengapa kau bersikap kasar padaku? Kuperingatkan kau. Keluargaku ketakutan. Jangan salahkan aku jika tak kenal teman. Main dure. Kubilan Qin Xiaolong. Otakmu bermasalah apa? Berani melanggar titah Kaisar? Kutanya pada komandan. Qin Xiaolong telah bertugas 10 tahun. Pernahkah kau menyesali negara? Tentu tidak. Kau bertugas 10 tahun, membela negara, Pertempuran Berdara. mengangkat martabat negara. Tapi kau berani melawan titah? Ini salahmu. Pernahkah komandan menanyaiku, mengapa melawan perintah Kaisar? Mangapa begitu? Aku berdarah di medan perang. Ayahku dibunuh preman di rumah. Ibuku mencari keadilan. Dia terluka parah. Jika aku terlambat pulang setengah langkah, aku akan kehilangan kedua orang tua. Jika tak ada yang bisa lindungi keluargaku, maka aku sendiri yang akan lakukan. Kalau memang ada hal seperti ini, Katakan siapa yang melakukanya? aku yang membunuhnya dengan tanganku sendiri. Jangan ganggu si tampan. Siapa yang mengganggu keluargaku? Sudah kuselesaikan sendiri. Bukankah itu baik? Aku sudah kehilangan ayah. Tak bisa kehilangan ibu lagi. Separuh hidupku sebelumnya. Sisa hidupku ingin lindungi keluarga. Tapi kali ini Kaisar turun tangan. Ini masalah besar. Kau harus ikutku kembali ke Beidou. Xiaolong, cepatlah pulang. Apa ayahmu menyuruhmu masuk tentara? Ibu hanya ingin kau layani negara. Kau menyerah karena ibumu. Ibu akan sedih. Komandan, tahukah apa yang genting? Ini, Xiaolong. ini urusan militer rahasia. Tak bisa dibicarakan di sini. Tapi kau harus tak. Kalau bukan karena genting, tak akan kuminta kau lakukan sendiri. Baik. Aku akan pulang dulu bersamamu. Ibu, jaga diri baik-baik. Aku akan segera kembali. Adik, jagalah ibu. Hubungi aku jika perlu. Kakak, jangan khawatir. Aku akan merawat ibu dengan baik. Lihat yang mulia. Xiaolong tubuh datar. Kau berjasa membunuh musuh di perbatasan, tapi tak kembali malah terhalang. Kolari Kemana? Ada urusan mendesak yang harus diselesaikan. Yang mulia, mohon kembali ke istana. Ada hal penting apa? Pembantaianmu di perbatasan membuat negara adidaya tak berani menyerang. Tapi mereka belum puas. Mencari cara untuk mempermalukan kita, dipimpin negara M. Bersatu Dongan, Kerajan, Elang dan Fuso. Katanya ingin belajar bela diri dari kita. Negeri Naga adalah negara bela diri terhormat. Tantangan wajar. Hasilnya? Hasilnya bagaimana? Beberapa orang kita terluka parah. Kini dunia menertawakan negeri Naga tak punya ahli. 4 pendekar istana pun bukan lawannya. 3 tewas 1 terluka. Ini kekalahan total. Samurai na Fuso. Kasih 2 pilihan. Pilihan APA? Terus bertarung, atau umumkan ke dunia bahwa Fusolah negara bela diri sejati. Negeri Naga cuma badut loncat-loncat. Penipuan. Ini keterlaluan. Aku negara besar. Masa dipermalukan tikus? Siapa pendekar ini? Aku yang akan lawan dia. Guru punya informasi baru. Apa? Raja Naga te l'a vaincu. Serius? Benar.
Agen intel kita melihat seorang pria mengikuti panglima pasukan naga Chubeidu. Mazuk ke Istana Bersama. Meski tidak memakai topeng raja, tapi dari postur dan wibawanya, semua cocok dengan panglima yang kita cari. Bagus kalau benar dia. Rencana membunuh naga bisa segera dilaksanakan. Sang penguasa bijak benar-benar memancingnya keluar. Sehebat apapun dia, tak bisa melihat kepala tapi ekor. Tapi aku sedang mencarinya. Bisakah dia kabur? Terus kirim orang untuk mengawasi. Laporkan segera jika ada perkembangan. Aïe. Kau ingin aku temui Raja Naga? Kau tak bisa jadi musuh Raja Naga. Dia sosok dengan jutaan mayat di perbatasan. Ketua sekte tak ajarkan ilmu bela diri. Ada 2 strategi. Satu menghadapi musuh. 1 mengakali, jika tak bisa bertarung. Masih bisa digunakan? Gunakan meter. Maksudmu jebakan kecantikan? Aku punya banyak rencana. Setiap rencana sangat kuat. Maafkan dia tak berani melawan. Tak apa. Tapi kau harus hati-hati. Qin Xiaolong itu Dia Panglima, Perandangan Ribuan Pasukan. bukan cuma kekuatan fisiknya luar biasa. Strategi militernya juga sangat mumpuni. Aku suka melawan yang kuat. Aku suka kepercayaan diri untukmu. Kau yang terbaik di seluruh kekaisaran. Jika kau lebih berusaha, suatu hari nanti, posisiku akan jadi milikmu. Terima kasih telah membimbing. Huizi pasti tak mengecewakan harapannya. Bagaimana kondisi luka gurunya? 8 Chushuai. Dokter bilang mata ini sudah tak bisa disembuhkan. Otot dan tulang tubuhnya remuk. Tak bisa melanjutkan tumbuh alami. Dan akan kehilangan semua ilmu bela diri. Aku ingin belajar bela diri. Akan kubunuh pencuri tua Fuso itu. Dan ini putri paman saya. Grandmaster menjaga istana kekaisaran selama puluhan tahun. Sangat mengagumkan. Keturunannya harus dijaga dengan baik. Jika ada kebutuhan, langsung temui saya. Chushuai. Grande Masté. Maaf, Kaisar. Maaf, Negara. Grandmaster, Anda terlalu serius. Anda sudah menjalankan tugas sebagai jenderal. Seiya Tidak Berguna. Jangan bicara seperti itu. Kita harus merebut kembali yang hilang. Aku akan gandakan pengambilannya. Tapi, ilmu bela diriku hilang. Tak bisa melihat nasib malang si pencuri tua. Atau Grandmaster, akan kutunjukkan kondisi lukanya. Saudara ini adalah. Aku juga prajurit setia negara. Tapi punya keahlian pengobatan. Tabib istana Beidou tak bisa obati luka. Aku punya terapi ilmu bela diri. Mungkin bisa membantu. Seberapa yakin Anda? Belum lihat lukanya sama sekali. Bagaimana bisa tahu tingkat keyakinan? Baiklah. Bantu aku periksa. Permisi, Grande Masté. Seberapa yakin Anda? Apa yakin kamu? 60%. Kalau ada 60%. Peluang sembuhnya masih cukup tinggi, kan? Tentu saja. Setidaknya aku punya keyakinan ini. Kalau tidak, aku takkan berani ambil risiko. Baiklah. Guru besar, aku akan mengobati Anda. Prosesnya mungkin agak menyakitkan. Aïe Greco. Akubisa ta en Razasaki ta papin. Aduh. Ayah, apa ayah baik-baik saja? Apa yang kamu lakukan? Khawatir, ayahmu baik-baik saja. Hanya pingsan sementara. Saat sadar, dia bisa melihat. Kamu serius? Apa aku harus bohong? Yunui. Tenang saja. Selama kamu bersama Chushuai, pasti bisa diandalkan. Meski tak bisa kujelaskan identitasnya, tapi percayalah pada kemampuannya. Kenapa masih diam saja? Cepat bersihkan darah ayahmu. Ayah sudah sadar. Apa tadi Mas ini yang menyembuhkanku? Ya, Teknik apa yang Mas gunakan untuk menyembuhkanku? Ini warisan Shenong Tiongkok yang hilang selama ini. Apa? Warizan Naga. Juhan tak menyangka masih ada kesempatan bangkit. Sebenarnya aku datang untuk hal lain. Ada apa?
Kau adalah kepala 4 jagoan besar istana. Tak disangka, Lu Shen Yijian. Bertarung seperti ini, aku ingin tanya gerakan mematikan dan metode latihannya. Sheng si penjahat tua itu licik. Kemampuan pedangnya benar-benar luar biasa. Kak, apa kau bertanya ini untuk berkomunikasi dengan Liu Sheng si penjahat tua untuk bertarung? Ya, walau kau bisa ilmu gaib Shenong yang tak tertandingi. Tapi usiamu masih muda. Kurasa sulit mengalahkan tangan berdarah penjahat tua. Tak apa. Aku berani lawan dia. Bagaimana bisa kau menolaknya? Baiklah, kalian semua keluar. Biarkan aku merawat sang guru. Siapakah kakak itu di rumah Chu Shuai? Kenapa begitu misterius? Dia bisa menggantikan sang guru dan Yakyu Itsuk dalam pertarungan. Latar belakangnya pasti lebih hebat dari sang... Benarkah? Jika kalian sudah menebak, jangan beritahu siapa dia sebenarnya. Itu rahasia tingkat Mengerti? Baik. Otot-otot sudah terhubung. Aku akan berikan beberapa resep lagi. Setelah sebulan, kau bisa berjalan dengan tongkat. Terima kasih, Kak, atas jasa pemulihannya. Kita sama-sama berjuang untuk negara. Jika kau perlu bantuan, aku akan segera membantu. Jaga baik-baik dirimu. Aku akan lawan pencuri Yagyu itu. Bagaimana ayahku terluka? Minum sesuai resepku. Rawat baik-baik. Benarkah? Coba periksa. Chu Shuai, ayo pergi. Kamu lawan pencuri tua itu. Ai Greco. Guru dan lainnya. Ada hal lain? Terima kasih, Guru. Menyembuhkan ayahku. Jika butuh bantuan, aku rela berkorban. Tidak, ini tugasku. Tak perlu imbalan. Chu Shuai, jadwalkan duel dengan Liu Sheng. Kabari setelah selesai. Sudah lama tak ke Beidou. Aku ingin jalan-jalan sendiri. Baik, hati-hati ya. Kurasa samurai Fuso sengaja provokasi. Ini bukan sekadar Menurutmu apa niat mereka? Mereka ingin memancing. Mereka ingin membunuhmu. Lalu menghabisimu. Negara Keilongan Pelindung. Asing bisa berbuat semena-mena. Mereka belum tahu siapa yang ingin kubunuh. Rumput di makam sudah tinggi. Baik, jaga diri. Kau harus buat aku marah. Awako Kubunu. Berani kau menghina Tuan Zhang? Ina Tuan Zhang. Ini merusak mata pencaharian saudara-saudara kita. Seret kembali dan bawa pergi. Aku tidak mau. Tolong. Aku tak mau kembali. Tolong. Keributan apa ini? Kau sudah tidak sabar? Ayo. Kau tidak takut mati? Aku harus membuatmu berdarah. Datang dan seret pergi. Tolong. Aku akan mati jika kembali. Aku takut. Sekarang aku sadar. Biarkan saudara-saudara melayanimu malam ini. Akan kutunjukkan 108 cara mati. Kumohon. Selamatkan ibumu. Berhenti. Apa? Kenapa bisa begitu? Aku cuma pelayan box di KTV. Bersama mereka. Pak Zhang minta ganti rugi. Aku kabur diam-diam. Mereka mau bawa aku kembali. Tolong selamatkan aku, Bang. Kau akan disiksa sampai mati kalau kembali. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Mereka takkan bisa membawamu. Ya Tuan, Gila. Rupagnac au tac Kenalaku. Aku tak peduli siapa kau. Lutut. Telepon polisi dan menyerahlah. Masih bisa kutahan diri. Kalau tidak, sisa hidupmu akan jadi neraka. Hahaha, dasar kurang baca. Aku tak tahu tulis karakter. Mau kutuliskan untukmu? Baik, tuliskan untukku. Kalau begitu tak usah sungkan. Saudara-saudara, Maju. Sial. Aduh. Akan kutunjukkan cara menulis karakter mati. Kak, tolong berhenti menulis. Jika terus menulis, tanganku bisa lumpuh. Tidak. Ini harus ditulis. Jika tak bisa menulis, mati. Dengan baik. Pantas kalian menertawakan kebodohanku. Kumohon lepaskan aku. Moment perpendicular. Aku salah. Aku benar-benar salah. Jika salah, tanggung sendiri akibatnya. Bagus. Bunuh sampah-sampah masyarakat ini. Kamu pulang. Terima kasih, Bang. Kalian mau kemana naik mobil? Rumahmu jauh? Nggak terlalu jauh.
Jalan kaki sekitar setengah jam. Lumayan jauh, kenapa nggak naik mobil? Gratis Coke. Gak ada uang. Aku lihat tadi adik itu diganggu preman. Hanya bang yang berani bertindak. Aku takut macet. Jadi aku tumpangkan kalian. Kamu terluka. Sekalian bisa istirahat. Kalau gitu naik mobil. Makasih ya bang. Boleh minta nomor HP bang? Nanti pasti aku balas budi bang. Sama-sama. Kebetulan lewat saja. Bukan apa-apa. Usaha bang. Ini pinalamat buatku. Kalau sampai nggak punya kontak bang, aku bakal jealous. Oak. Terima kasih, Mbak Cantik. Sampai jumpa lagi. Bang, mau kemana? Boleh traktir makan malam? Malam. Tidak perlu. Apa yang barusan terjadi? Banyak yang berani angkat bicara. Hanya kakak yang membela keadilan. Aku sungguh kagum padamu. Mau berteman dengan kakak? Tidak apa-apalah. Ayo naik. Aku tahu tempat BBQ enak. Suasananya nyaman, rasanya enak. Aku antar ke sana. Perkenalkan diri. Namaku Yang Yu. Baru lulus kuliah. Baru lulus sudah nyetir mobil bagus. Lumayan. Dibeliin keluarga. Enak ya punya keluarga kaya, bisa hemat puluhan tahun berjuang. Kakak pesan dulu ya, aku ke toilet dulu. Oak. Laporkan ke bos. Aku sudah ajak si Raja ke kaki 5 BBQ di pusat kota. Suruh orang saja bertindak. Yang ini enak banget. Ginjalmu bermasalah? Kakak, maksudmu apa? Aku lihat kamu lama di toilet. Kondisi fisiologis 2 hari terakhir. Masih makan barbecue. Ini bukan masalah hai. Wanita ini cukup terkenal. Makan en mu. Mau minum apa? Atau, minum bir yuk. Oak. Beck, akan seyang bilkan. Bir mu. Sekarang aku mau minum bir dingin. Aku ingin lihat rencanamu. Ayo kak, saya mau bersulang. Tindakan heroikmu membuatku kagum. Itu hal sepele saja. Orang itu? Kemungkinan besar dia adalah Warking yang samar tidak terlihat ekornya. Kita harus tegas. Jika terpaksa, dia bisa bertindak pada gadis yang bersamanya. Ngomong-ngomong, kak, punya pacar? Ya, kenapa? Oh ya dia kerja APA? Karena aku bisa dapat berkat bersamamu, kak. Di usia 16, dia menang kontes kecantikan. Jadi bintang di usia 18. Di usia 20, ditarik ortu ambil alih grup 100 miliar. Menurutmu dia beruntung denganku? Hebat sekali ya. Aku iri padamu. Kak, bisa lihat fotonya? Di hati saja, aku tidak pernah menyimpan foto. Kakak ternyata romantis. Bukan cuma romantis. Tahu banyak. Oh kak, tahu APA lagi? Kak, ada yang mendekat. Ambil pisau. Minum dulu, jangan panik. Apa tadi preman itu datang balas dendam? Ada APA? Menurutmu gua kemari buat apa? Gua nggak tahu maksud lo apa. Kalau nggak, datang sini, sujud di depan gua. Lutut di lantai untuk gua. Gua bisa pertimbangkan meninggalkan mayat utuh. Gua udah hitung sendiri. Gua bisa hidup sampai 109 tahun. Belum sampai 109 tahun. Neraka pun tak bisa merebutnya. Jadi jangan nakut-nakuti adik gua. Bilang ada masalah apa? Minggir kalau tahu. Kalau enggak, pisau gua enggak bisa memilih bang. Lo minggir sana. Biarkan mereka tebas gua. Hari ini hari kematian lo. Kalau ada pesan terakhir, cepat bilang. Ternyata, kau bisa membantuku.
Bantu APA? Daftarkan aku ke 110. Ada 3 mayat di mobil yang harus dibersihkan nanti. WKWKWKWK. Kau benar-benar membuatku tertawa. Kalau gitu potong saja. Mau melawan lagi padahal nyawamu di ujung tanduk? Katakan siapa yang menyuruhmu. Tidak akan kukatakan. Mau bicara atau tidak? Sarjana boleh dibunuh, tapi tak boleh dihinakan. Kau layak disebut sarjana juga. Tunjukkan sekeras apa tulak. Aku takkan bicara. Tak apa, ayo pergi. Kalau ada yang mati di sini, laporkan polisi. Sudah ada yang lapor, tenang saja. Tapi apa mereka bisa menangkapmu? Ini tindakan membela diri. Apa yang kau takutkan? Aku antar kau pulang. Kau sebagai perempuan terlalu waspada. Dan terima kasih, Kak. Bukan masalah, sama-sama. Ayo pergi. Kak, lihat apa? Kulihat kau sangat cantik. Kakak, kau bisa bercanda. Dia takkan lihat celah, kan? Mungkin tidak, aku juga kupu-kupu hitam dari Dinas Spionase Kekaisaran. Aku di sini, Kak, terima kasih mengantarku pulang. Tak apa, kan aku mau mengantarmu, jadi aku ikut pulang. Sopir langsung putar arah. Kenapa? Jangan banyak tanya. Ikuti saja Duduklah. Ada yang menguntit. Lampaui dia. Apa aku salah baca? Ada putar balik di depan. Setelah putar balik, kejar terus mobil itu untukku. Chu Shuai meminta kantor keamanan di Jalan Anding. Kirim seseorang untuk mendengarku. Halo Pak, ada perintah apa? Pergi ke pos keamanan, periksa CCTV atas nama penyelidikan. Cek di lantai berapa wanita itu, nomor kamar berapa. Apa yang terjadi? Aku mulai curiga sekarang. Curiga apa? Kupikir dia bukan panglima perang yang kita cari. Kenapa begitu? 3 pembunuh yang dikirim ketua sekte tadi, meski kemampuannya cukup baik. Tapi aku takkan bertahan sedetik pun. Walau dia membunuh ketiganya, tapi tak sekuat yang kukira, bukan kekuatan raja yang kubayangkan. Mungkinkah dia berpura-pura atau utusan kita terlalu lemah? Tak memaksa kekuatan aslinya keluar. Itu juga mungkin. Bagaimanapun, Departemen Perang Naga sudah janji temu, pertempuran besok. Bahkan Grandmaster Kekaisaran sudah dicabut. Kupikir kartu truf terakhir pasti Raja Perang. Kita akan tahu saat bertemu. Jika bisa bunuh raja langsung, pasti hancurkan wibawa kerajaan naga. Yang kau mau bukan sekadar bunuh raja, tapi hancurkan wibawa kerajaan naga. Raja mati. Sekutu 9 kekuatan akan menyerang perbatasan naga. Siapa bisa lawan? Kuvertira, tinggi dan bentuk tubuhnya persis seperti pria semalam. Berarti semalam dialah rajanya perang. Sepertinya dia kekuatan tersembunyi tadi malam. Lu Sheng Ijen. Perang kerajaan naga telah majulah berperang. Hahaha Raja Perang. Kau kuras semua harta untuk bertarung? Jika Mazi Kala dalam pertempuran ini.
Aku harus keluar uang. Kubuak au Jadissi orang sakit Asia Timur Lagi. Si orang sakit Asia Timur. Semalam kuhitung untukmu. Hari ini kau garang. Ini abad 21. Masih pakai ramalan bohongi orang hahaha. Orang timur awam tak paham metafisika. Baru percaya kalau diucapkan jelas. Ampa Jago en Keraja en Naga, Sudatin Ban Semua. Kuhancurkan mereka berkeping-keping. Siapa lagi yang bisa halangi pedangku? Perante la Mambunu si Pankuri tua Liu Sheng Tintuku. Guru besar, kenapa kau di sini? Hari ini sang raja turun tangan langsung. Bahkan aku tak bisa berjalan. Aku juga ingin melihat nasib tragis si pencuri tua Liu Sheng. Hahaha, Juhan, aku tahu kau tak setuju. Karena kau kepala 4 guru besar istana kekaisaran. Kau cacat karena ulah. Tahukah kau mengapa tak kubunuh? Karena ingin kau hidup dalam kesakitan. Biarkan kau menyaksikan ilmu bela diri Fuso kami. Bagaimana rasanya? Menginjakmu sama seperti berada dalam lumpur. Hahaha. Sombong den tak tahu diri. Kau pikir sudah mengalahkan guru besar? Badan bagian bawah hanya bisa terbaring di tempat tidur. Kaka le Bibek, daripada Jadis Ayuran. Jika kubiar dia berjalan layaknya orang normal, akan kutunjukkan padamu. Kau sedang bercanda. Orang yang kebutakan olehku dan tulangnya remuk. Kau bisa berjalan. Hari ini akan kutunjukkan. Aku punya keahlian medis Tiongkok yang hebat. Guru besar ingin melihat pertarungan sengit dan penderitaan si pencuri tua. Mengapa tak kau buka perban matamu? Bukannya kau bilang baru akan dibuka 3 hari lagi? Tak masalah jika aku di sini. Dia bisa menggerakkan tangannya. Liu Sheng si tua Pankuri. Buta matamu. Mataku bisa melihat dengan jelas. Sang guru besar. Turun dan jalan 2 langkah ke arahnya. Zhanwang, katanya butuh sebulan lagi. Ikut saja denganku. Sang guru besar kau. Ah, itu mustahil. Kuhancurkan saraf retina dengan energi dalam. Kuhajar sampai remuk. Bagaimana mungkin masih bisa berjalan? Ini tidak ilmiah. Kata dalam tempurung, kau pantas menertawakanku. Seni kuno berusia 5.000 tahun. Kau menyembuhkannya? Jadi, ini kata-katamu. Ko akan Kupulankan. Mari lihat siapa bisa menyembuhkan. Kalo Bejitu, Mazuk Neraka. Sovereign. Baik. Tenaga dalam Yang Bejitu Kuat. Lebih kuat, kau belum lihat yang sebenarnya. Kau bisa berlutut dan mengaku. Kau pikir aku bisa tentukan hasil dengan sedikit tenaga dalam? Jika aku tak punya kekuatan untuk menginjak, bagaimana mungkin ini tidak akan terjadi? Matilako. Aigreko, Sovereign. Bunuh mereka. Anjing-anjing naga ini. Kembalikan julukan orang sakit Asia Timur pada mereka. Tutup mulut busukmu. Atau aku tak akan segan pada. Ini adalah ilmu bela diri. Kau pikir ini main rumah-rumahan? Ada apa? Chubedu, ini kompetisi terbuka. Apa yang kau lakukan? Di Keraja en Naga. Ikuti aturan Keraja en Naga. Atau mau kubunuh kau? Pemimpin sek Chubedu pukul orang kami. Cepat bunuh sang raja. Buat mereka sadar betapa lemahnya mereka. Aku akan buat mereka membayar perbuatannya. Kini kau mau aku berlutut dan memohon. Berikan cap orang sakit Asia Timur pada Lisik. Serangan licik pengecut. Aku seorang jenderal. Pertempuran hidup dan mati. Yang penting hasil akhir. Tidak peduli caranya. Prinsipku. Selama itu musuh. Aku hanya ingin menang. Jika musuh itu pengikut. Aku bisa lebih kejam darinya. Sangat hina. Selama kau seperti ini. Tergel etak seperti anjing mati. Aku puas. Guru, sudah cukup. Raja Perang, pemimpin sudah dikalahkan. Jangan lanjutkan pertarungan. Selama dia belum menyerah, permainan kita belum selesai. Aku menyerah. Kala.
Kau tidak waras? Tidakkah kau ingin hinakan seni bela diri Kirayan Naga 5000 tahun? Ah, Jenderal besar, kemari. Apa perintah sang raja? Tidakkah kau ingin lihat wajahnya yang menderita? Perhatikan baik-baik dia sekarang. Hahaha. Kami punya pepatah, ikuti cara lawan, balas budi. Kau tidak membunuhnya, tapi menyiksanya seumur hidup. Aku juga akan biarkan kau hidup sengsara, hidup dalam penderitaan selamanya. Dem Raja Perang hari ini. Akan kusampaikan laporan padamu. Para pemimpin sudah kuhancurkan. Wer das akan APA kau berani sombong? Terima kasih, Panglima, Telah Menanggung Kejahatan Tuku. Memulikan Martaba Negara. Kehormatan dan aib negara. Tanggung jawab bersama. Lagi pula, aku seorang jenderal, Grandmaster dipersilakan. Pulihkanlah kondisimu. Sang Kaisar Agung baru menghubungi, ingin bertemu secara khusus. Aku datang. Ada keperluan apa? Tentu untukmu. Marie, silakan duduk di sini. Paduka sang penguasa tertinggi. Pantaskah aku sejajar dengan Paduka? Ko Palawan Bangsa. Mengapa tidak? Tak perlu basa-basi. Duduklah. Kudengar Panglima masih lajang. Benar. Bagus, sangat bagus. Apa maksud Paduka? Putriku. 20 tahun suka pahlawan. Cocok dengan sang raja. Kebetulan sudah kupanggil untuk menjodoh. Dia harus. Kenapa tidak? Walau belum menikah. Tapi ada seseorang di hati saya. Benarkah? Di mana gadisnya? Dari kota kecil di daratan kami. Panglima Perang. Anda berbohong. Kenapa Zhu Shuai berkata begitu? Sepengetahuan saya, 3 tahun terakhir, Raja berperang siang malam di perbatasan. Tak ada kontak dengan keluarga. Pernah bicara soal seorang gadis? Aku bertemu dia 10 tahun lalu. Kami memang tak berhubungan 3 tahun. Tapi dia sudah bersama orang lain. Itu tak mungkin. Hubungan kami sangat dalam. Lalu, apa Anda menghubunginya saat menang perang? Aku sibuk mengurus rumah tangga. Belum sempat menghubunginya. Dunia sedang resah. Tak ada kontak selama 3 tahun. Mungkin dia sudah berubah pikiran. Coba telepon dan tanyakan padanya. Harus menghubunginya. Halo, nomor yang Anda hubungi kosong. Silakan periksa dan hubungi lagi. Sepertinya hubungan ini berakhir tanpa kendala. Cocok dengan sang putri jenderal pahlawan. Kecantikan tiada tara. Ini takdir. Ayah Kaisar, Paman Chu. Kaisar Ayah, Paman Chu. Ayo, saya perkenalkan. Ini Tigata Impertimparan Daran Tuk Nejri Nagakami. Maya Muzu Menampuk Bageguna. Raja Yang Bua Musatakut Menyoran. Halo, nama saya Long Yuner. Sudah lama dengar legenda Tuan. Hari ini akhirnya bertemu langsung. Putri dipersilakan. Saya berjuang di medan perang. Mempertahankan negara. Itu tanggung jawab para jenderal. Sudah seharusnya. Mumpuni tapi rendah hati. Pantas ayah selalu memuji Tuan. Bagaimana pandanganmu tentangku? Apa kau merasa lebih puas? Sangat tampan. Lalu bagaimana dengan putriku? Baik, cantik, dan ceria. Berarti ini jodoh yang ditakdirkan. Paduka tak bisa. Kenapa tidak? Masih ada seseorang di kota kecil itu. Bukankah nomor teleponnya kosong? Nomor telepon kosong. Mungkin terjadi sesuatu. Saya harus mencarinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Di dunia ini, beberapa perasaan tak pernah usai. 3 tahun tak ada kabar. Kini kau bisa mulai baru. Raja perang, engkau pilar negara. Masa depanmu di awan tinggi. Tetaplah di sini. Jadi Permaisuri Keraja Nagakami. Terima kasih Yang Mulia dan Jenderal Chu atas kebaikannya. Saya Qin Xiaolong adalah manusia biasa. Takkan pernah ingkar janji. Selama belum mendengar dia putus denganku, tak bisa cari orang lain. Masih keras kepala begini? Ayah, jangan paksa dia. Aku juga ingin orang yang kusukai. Adalah pria berprinsip dan setia. Jika yang disukainya masih menunggu, aku akan mendoakan. Jika yang disukainya sudah punya baru, aku akan tetap menunggu. Baik, sudah cukup, lupakan saja. Mari kita rayakan kemenangan atas Guru Fuso dulu. Ayo kita mulai. Ada satu hal lagi untuk Yang Mulia. Ada apa lagi? Setelah ini, Aku ingin melepas Bayu Besi dan pulang kampung. Mau pensiun dari militer? Bukankah sudah kukatakan saat Jenderal Chu datang?
Aku bertaruh nyawa di medan perang. Ayahku dibunuh preman. Orang tuaku melahirkanku, membesarkanku. Tapi gagal melindungi mereka. Sudah bertahun berjuang untuk negara. Tapi keluarga tak terlindungi. Saatnya pulang jaga keluarga. Apa? Ayahmu dibunuh? Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Aku telah membasmi penjahat. Yang terlibat sudah dihukum. Aku mampu membalas dendam. Tapi bagaimana dengan rakyat kecil? Mereka ditindas oleh kekuatan jahat. Istri dan anak tercerai. Keluarga berantakan. Untuk APA balas dendam? Ini keterlaluan. Yang mulia tenanglah. Sepertinya perlu operasi besar-besaran. Kirim perintah ke seluruh daerah untuk menyelidiki sindikat kriminal. Jika ditemukan pelanggaran, akan diberantas sampai tuntas. Tak ada toleransi. Aku paham perasaanmu, San Wang. Tapi kau adalah pilar negara. Kau harus pergi. Apa yang bisa kulakukan jika ada urusan di negeri ini? Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku seorang jenderal. Jika ada panggilan perang, aku akan kembali. Aku akan menantimu pulang. Terima kasih, Putri. Jika ada jodoh, kita akan bertemu lagi. Tuan, izinkan saya menyetir. Kamu yang nyetir. Harganya, bisa kau lihat? Ya. Tapi apa kau punya SIM? Aduh, tentara, ayo, nyetir. Menyebalkan. Kau lagi. Kau siapa? Permisi, apakah ini rumah Nona Jiang Xiu? Kamu siapa? Aku pacarnya. Aku takut aku tidak gila. Kamu tidak bercermin di pacar pula. Kenapa bicara ngawur terus? Tidakkah kau tahu jika memanggil Xiu? Dari mana kodok ini datang? Pergi sana. Nanti bosan. Pergi. Cuma 2 satpam. Kenapa kalian bisa merendahkan orang lain? Apa yang kau katakan? Bocah? Ulangi jika berani. Coba lagi. Kalian cuma 2 satpam. Kenapa bisa semudah itu meremehkan orang? Mangandalcan. Aku takkan pukul kau. Kotak tahu seberapat un gilan jibumi ini. Percaya atau tidak, kubanting sampai remuk. Beberapa klik, separuh umurmu sudah habis. Sobat, jangan gegabah. Cepat turunkan aku. Tadi kau tidak terlalu baik. Mau pukul aku lagi? Silakan saja pukul aku. Aku hanya bercanda. Seperti katak dalam tempurung tak kenal naga sejati. Kalau bukan karena kalian satpam rumah Xiu, sudah harus dirawat di rumah sakit 2 bulan. Mana Xiu? Nona Xiu sudah pergi. Kalau begitu kasih nomor HP-nya. Bukannya kau pacarnya? Masa tak ada nomornya? Perlu kujelaskan urusanku padamu? Sebaiknya jangan pikirkan Nona Xiu. Keluarga Jiang raksasa perahu naga. Bukan urusan yang bisa diusik orang biasa. Lihat diri. Ini juga demi keselamatan Xiu. Aku tak akan membereskanmu. Kasih nomornya. Nona Xiu. Apa Xiaolong benar-benar kamu? Bukannya katamu sudah berkorban? Aku tinggal di sini. Bagaimana bisa kau berkorban? Orang tuamu yang memberitahuku. Sudah bertahun-tahun aku berjuang di perbatasan. Tak bisa menghubungi rumah. Mereka kira sesuatu terjadi padaku. Ditambah ada beberapa rumor. Sebenarnya tidak APA. Benarkah? Itu bagus sekali. Oh, iya. Kenapa panggilanku jadi kosong? Ada APA? Terjadi sesuatu? Bagaimana kalau kita cari tempat duduk? Akan kuceritakan per la. Baik. 2 kopi pesananmu. Ada APA? Saat kita bersama dulu. Orang tuaku tidak setuju. Hanya saja aku bertahan. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tapi kemudian keluarga Jiang makin besar. Semakin kuat keluarga itu. Ditambah lama tak ada kabar. Mereka mendesakku setahap demi setahap. Kuputus semua nomor lamaku, agar tak bisa menghubungimu. Aku mengerti.
Jadi sekarang kau punya rumah lain? Gimana mungkin, hanya kamu yang ada di hatiku. Tapi mereka menemukan anak pejabat provinsi. Besok dia akan datang melamar. Kau setuju? Jika kau melamar, aku berjanji padamu. Berani kau datang? Tak ada yang tak ku berani di dunia ini. Tapi jika kau datang. Orang tuaku pasti tak akan ramah padamu. Apalagi Jiang Shihao yang kaya dan berkuasa. Aku tak tahu apa yang akan terjadi padamu. Asal kau mau bersamaku. Hantu dan dewa pun harus minggir. Apalagi sekadar pejabat kecil. Hei anak muda. Orangnya jahat, omongannya besar. Kau tahu cara mati nanti? Tak bisakah kau jadi orang baik? Belajar gigit seperti anjing. Sial. Kau sungguh menganggap diri penting. Hari ini kau kubuang saja. Kakak yang baik. Jangan marah. Pacarku pemarah. Mohon dimaklumi. Pakar Zhang Xiyu, Komo Muka, Kosu da Vertunangan, Dangan Tuan Muda. Masih juga cari pria lain. Tuan Mudamu. Kau orangnya Jiang Shihao? Bunuh dulu si liar ini. Jangan sentuh dia, ini bukan urusannya. Kosingu Sok Panting. Pergi dari sini. Cari mati. Aduh. Masih berani macam-macam sama gue? Kamu nggak tahu kekuatan keluarga Jiang. Berani-beraninya sentuh rambutku, kuhancurkan seluruh keluargamu. Diancam sama Tai. Udahlah, jangan berantem, nanti ada masalah. Kalau berani mukul, ya nggak usah takut. Kamu nggak tahu kekuatan keluarga Jiang. Dia penguasa besar di ibu kota provinsi. Pulang aja. Kalau tidak pergi, aku nggak mau peduli lagi. Lihat muka Shi Yu hari ini. Ku biarin Nayawamu. Kalau ganggu lagi, ku habisin kamu. Ayo berantem kalau berani. Yangkuk. Gue takut sama lo? Memangnya kenapa kalau mukul? Jangan berantem, jangan. Udahan berantemnya. Pulang dan bilang ke si Jiang itu, suruh dia balik sendiri ke ibu kota provinsi. Atau ku bakar habis hidupnya. Xiaolong, cepat tinggalkan Longzhou. Pergi dari Longzhou. Kenapa kau pergi? Kekuatan keluarga Jiang tak terkendali di Longcheng. Apalagi tempat-tempat kecil kita. Aku pernah hadapi ribuan pasukan di medan perang. Tak gentar menghadapi hujan peluru. Masa takut pada preman biasa? Di medan perang, banyak saudara seperjuangan bersamamu. Tapi di sini kau sendirian. Dan aku tak bisa membantumu. Pernahkah kau pikirkan, jika aku pergi, Jiang akan menghancurkanmu? Lebih baik ku hancur daripada kita berdua. Bodoh. Qin Xiaolong sekarang. Bukan lagi Qin Xiaolong yang kau kenal dulu. Siapa berani sentuh orang di hatiku? Kukirim dia ke neraka. Sedang kapan ini, masih saja mengoceh di sini. Aku bukan gadis kecil lagi. Tak perlu jaga image dia dapanku. Aku hanya ingin kau aman. Aku pulang dulu. Besok akan kuajukan. Jika kau datang. Kukumpulkan jenazahmu nanti. Tapi aku takkan datang. Jadilah wanita Jiang Shihao. Lupakan saja. Aku ikut denganmu. Baik. Halo. Bos lama. Jiang Xiu selingkuh dengan pria liar di luar, lalu memukulmu. Sialan. Hidup ini melelahkan. Uzi. Besok aku akan ke rumah Jiang, buat pertarungannya lebih besar. Baik, akan kusiapkan. Jiang Xiu. Berani beraninya kau menghina aku? Lihatlah bagaimana aku menghancurkanmu besok. Apa kau rela melepas statusmu sebagai putri sulung keluarga Jiang? Meninggalkan kemewahan dan kejayaan seumur hidup. Ikuti aku menjelajahi dunia. Ingat malam 10 tahun lalu? Prémon Yang baru keluar penjara. Menyergapku dengan pisau ke mobil. Banyak orang mazabodo. Hanya kau yang maju. Sejak hari itu, aku sudah tahu. Aku sudah menjadi milik. Seperti ngengat terbang ke api. Tanpa keluh, takut, ataupun penyesalan. Kalau begitu dengarkan aku. Kembalilah dulu. Tunggu sampai aku melamarmu besok. Hanya menunggu pahlawanmu. Datang membawa awan pelangi menjemputmu. Tunggu aku. Xiaolong. Dasar bodoh. Jiang Shihao,
Kau pikir tak bisa disentuh? Kunci seluruh Longzhou untukku besok. Tunggu perintahku. Ai, Tuan Zhang. Silakan masuk. Silakan masuk. Wahai, masuklah. Silicon duduk, duduk. Silakan duduk. Hahaha. Ayo beri hadiah untuk paman dan bibi. Apakah keponakan merepotkan? Hahaha. Keponakan memang merepotkan. Ah, Ashri. Apa keponakan merepotkan? Hei keponakan. Aku kesal. Hahaha. Paman dan bibi, pernikahan ini sudah diputuskan. Ini sudah seharusnya. Merupakan kehormatan menikahi Tuan Jiang. Tidak, aku menolak. Apa maksudmu? Aku tidak setuju dengan pernikahan ini. Xiaolong sudah kembali. Apa? Qin Xiaolong sudah pulang. Ya, aku melihatnya kemarin. Keter la Luan. Bukankah kau suruh aku putus dengannya? Kenapa kau temui dia lagi? Dia cuma tentara miskin. Bisakah dia menyaingi Tuan Jiang? Sepanjang hidupku, hanya Xiaolong. Tak ada yang lain selain dia. Kau, Jiang Xiu. Kau ingin menghancurkan keluarga Jia? Tuan Jiang, jangan marah. Sudah menikah. Camille Sudaputuscan. Mustahil memikirkan aku dan dia. Kecuali aku mati. Apa? Sudah berani memberontak, bahkan orang tua tak didengar? Haruskah kau temui si miskin itu, mempermalukan diri sendiri? Kau nekat memilih dia? Qin Xiaolong itu apa? Ya? Benar. Kau panggil dia untuk kutemui. Bagaimana jika kuuji kemampuannya? Baru kau boleh ikut dia. Urusanku sendiri kuputuskan. Mengapa kau harus setuju? Sial, aku terlalu baik padamu ya? Bunuh aku kalau berani. Membunuhmu. Sulit bagiku melakukannya. Tapi bisa kuambil kau jadi istriku dulu. Paman dan bibi, hari ini aku ingin nikahi Xiu di sini. Aleka, Attaque Mazala. Tak Mazala. Bagus sekali. Antarkan Nona Jiang ke kamar pengantin. Hari ini aku akan menikah dengannya. Le Pascan Aku, Ibu Danaya. Kalian akan menyesal. Apa orang tuamu akan menyesal? Entahlah, tapi kau pasti akan menyesal. Allô. Apa? Qin Xiaolong sudah datang. Apa? Dia di sini, surga ada jalan, dia takkan pergi. Neraka tak ada jalan, dia tetap datang. Itu Qin Xiaolong sudah datang. Orang ini, cari mati. Qin Xiaolong ini, tapi dia menyakiti putriku. Silicon Orestia. Ajari dia pelajaran. Xiaolong. Hei Xiu. Xiaolong. Kenapa kau di sini? Bukankah aku bilang akan datang? Kenapa kau begitu bodoh? Kotayu Kelu Argajang itu Raja Ibli. Tetap ko datang. Raja Iblis. Akan kubiarkan dia binasa. Xiaolong, kau masih mau menjaga muka? Sudah kukatakan bertahun lalu. Kotak Panta un Tuk Xiu Camille. Kenapa masih terus mengganggunya? Bahkan jika dia mati sendirian. Kami takkan pernah setuju kalian bersama. Boleh saja sok elit. Tak perlu banyak bicara. Maksudmu kau bisa buat kami terkesan? Buat kami menyesal? Aku tulus pada Xiu. Apa ini cocok dengan diriku? Uang bukanlah segalanya. Kalian sebagai orang tua, jangan jadikan dia alat untuk mencari pengaruh. Apa yang kau tahu? Air mengalir ke bawah, manusia mengejar yang tinggi. Kau pernah dengar? Asal kau bisa beli rumah, aku takkan terlalu melarang kalian. kenapa tak panggil ayah? Ku beri kau kamar. Wah, Berapa mahar untuk menikahi Xiu? Qui lui a recondu du 100 juta. Tak perlu menghina seperti ini. Pernah lihat uang 100? Sekarang kamu bisa datang. berani-beraninya menelepon orang. Akan kubunuh kau. Tunggu, biarkan dia berteriak. Karakter kecil yang dia teriakan juga ingin menahanku. Anak itu akan memberimu waktu beberapa menit. Jangan cari buruh migran di sini. Mereka mengacaukan rumah. Siapa para buruh migran itu? Yux Presiden Wan. Silakan masuk. Silakan masuk. Président Wan, engin à Payang Mambawamu que Sini. Masuklah dan duduklah. Permisi, siapa Tuan Qin? Saya? Halo Tuan Qin. Seiya Wan Gofu, Président Bank Dragon Boat. Saya mau 1 miliar sekarang. Bisa saya tarik tunai? Mau tunai atau cek? Président Wan, dia benar-benar di Bankanda. Menyimpan uang sebanyak itu. Apa yang kau katakan? Omong kosong. Apalagi 1 miliar. Jadi 1 miliar.
10 miliar. Selama Tuan Qin membutuhkannya. Cuma perlu satu kata. Berapa usiamu? Berani Beraninya me rendakan orang. Meragukan Tuan Qin. Tara, orang tuanya rakyat jelata. Mana mungkin dia punya kekuatan? Hanya bisa kukatakan, keluarga Jiangmu seumur hidup hanya bisa menengok kekuatannya. Baiklah. 100 juta yang kau mau bisa kucairkan kapan saja. Apa aku dan Xiu boleh ikut? Gubernur Bang Longzhou dianggap apa? Kau siapa? Aiku Jiang Xianhong. Quechua Dinglong International Group. Kau pikir kekuatanmu cukup untuk menginjakku? Keluarga Jiang di ibu kota provinsi. Tuan Qin dan Yonglin. Kau benar dari keluarga Jiang di ibu kota? Ya, tapi setelah hari ini, mereka akan lenyap. Dulu mereka begitu indah. Nanti akan jadi sangat menyedihkan. Hei, kau orang gila sinting. Maksudmu kau bisa hancurkan keluarga Jiangku, hanya karena kau tahu presiden bank kecil, yang bahkan tak kau anggap? Kau tak percaya ucapanku? Kenapa aku harus percaya? Kalau tidak, tunggu beberapa menit lagi. Baik, akan kutunggu beberapa menit. Lihat trik apa yang bisa kau mainkan. Halo. Kantor pusat Beidou telepon ke rumah, katanya keluarga saya operasi ilegal. Lunasi semua pinjaman sebelum deadline. Kalau tidak, pengadilan akan turun tangan. Status keluarga Jiang tidak dijamin? Dasar menyebalkan. Pasti ulah anakmu. Ketak keluarga saya. Hari ini kuhabisi kau dulu. Yunu kau. Tuan Qin. C'est Yamazi Ada Uruzan. Saya permisi dulu. Huzi sudah menghabisi dia untukku. Ayo kita pergi bersama. Kalian ngapain? Shaolong. Kamutidak apa-apa? Mau gimana lagi? Pakai semuanya. Main dengan kalian. Cuma jago berantem cukup? Orang-orangku sudah memenuhi kota naga. Satu telepon bisa kepung tempat itu. Sekarang, panggil anak buahmu. Semua geng 3 dan 9 asosiasi Longzhou sudah berkumpul. Sial, gua akan mencincangnya di sini. Jangan nekat, bocah. Anak buah gua akan segera datang. Kau akan segera tahu arti kematian. Gua sudah lama paham arti kematian. Cuma kali ini untuk orang lain. Shaolong, kau ada bala bantuan, 3 geng dan 9 asosiasi. Mereka wakili semua kekuatan Jianghu di Longzhou. Sehebat apapun kau bertarung, takkan sanggup lawan mereka. Karena gua sudah datang ke sini, tak mungkin mundur. Kalau masalah kecil ini tak bisa kau atasi, bagaimana bisa jadi pahlawanmu? Bagaimana mau melamarmu? HMPH, gua lihat kau gagal. Ketua Geng Wang. Berani tanya, apakah Anda Ketua Qin? Ada masalah dengan gua? En bas Pentamati. Mohon ampun. Wang Xiaodong, kau hila APA? Gua panggil kau untuk membunuhnya. Kenapa malas sujud kudia? Bodo. Dazar Goblok. Mangina Oran Ituti Dagbei. Inak Etua Qin Sampe Empire Bunugua. Wang Xiaodong, kau hilia? Jadi ada masalah apa? Xiao. Kamutama. Keluarga Jiangmu sudah hancur. C'est pas vers tu que Tuan Qin dan Manta en pincé Belom Terlamba. Apa lu agen penyamaran sialan? Gua panggil lu untuk bantu. Malah bantu dia? Tunggu anak buah gua dan bos-bos lain datang. Nanti kita hitung-hitung sama lu. Kepala Yo itu kamu? Pas banget datang. Ada kelompok jahat mau lawan gua. Tangkap gua sekarang. Operasi kontraterorisme. Jangan ngomong sembarangan. Kamu. Lapor komandan. Semua aman? Lapor komandan. Semua kekuatan jahat di Longzhou sudah ditumpas dan menangkap kelompok kriminal di ibu kota provinsi. Preman ibu kota provinsi. Mereka mau apa? Mereka bilang diperintah Jiang Shihao, putra keluarga Jiang, mengejar dan membunuh pria bernama Qin Xiaolong. Mengejar Qin Xiaolong? Bukannya itu mengejar gua? Komandan, apa itu Qin Xiaolong? Di militer, nama saya Qin Zhan. Di masyarakat, disebut Qin Xiaolong. Keter la Luan. Berani-beraninya kirim orang buru komandan militer. Cangguan itu salah paham. Aku tak tahu dia komandan militer. Ayah,
Dazar Brengsek, Kosakiti Orandi Lonzu, Maksudmu apa? Sujudan Minta Empin. Keluarga Jiang mungkin masih bisa diselamatkan, atau kita tamat. Bukankah pamanku inspektur provinsi? Tak bisa urus ini untuknya? Inspektur provinsi bukan apa-apa. Dia punya koneksi sampai ke istana Kekaisaran Beidou. Langsung sujud dan meroh. Tuan, aku buta. Tak boleh macam-macam denganmu. Tolong bebaskan keluarga Jiang kami. Kumohon lepaskan aku. Minta APA, bawa ratusan anak buahmu. 3 geng akan hancurkan keluarga Jiang. Berani tak? Aku cuma sampah di depan bos. Tolong lepaskan aku, Tuan. Lepaskan. Lupa dengan ucapanku? Keluarga Jiang akan lenyap hari ini. Ayo. Ya, Tangkap penjahat Jiang Shihao ini. Penjara. Nah, dengan paman dan bibi, apa aku setuju dengan pernikahan Xiu? C'est-tu ju? Aku c'est-tu ju? Ya, setuju. Xiaolong Kita. Sangat menjanjikan. Tak kusangka dia masuk militer. Jadi pejabat tinggi. Katamu kita harusnya sudah tahu dari dulu. Jiang Shihao sudah lama pergi. Hubunganku dengan Xiu semoga lebih murni. Jangan libatkan orang Terken Alden Kaya. Aku percaya. Kodan Shiyu Kita, Saling mencintai, benar-benar cinta, tak ada kaitannya dengan harta atau status. Tuan, apalagi yang kau mau? Bukan urusanmu. Kerjakan dulu kasusmu. Ya. Shaolong, Mazuk Dan du Ducla. Haha. Duduk, silakan duduk, silakan. Ngomong-ngomong, Shaolong, kapan kau mau nikahi Xiu keluarga kami? Kulihat usia sudah tidak muda lagi. Aku rindu ibumu. Kau juga ingin punya cucu segera, kan? Akan kubicara dengan ibuku. Paman dan bibi kedua, apa Xiu dan TN Jiang sudah janjian? Jangan sebut nama Jiang Shihao. Diatak Leyak Intuk Shiyu Kita. TN. Jang Pejabat Inji Provinsi. Dekatidia, Keluarga Jang akan Nek Kela. Kotak akan Menolak. Quand? Sudah kami jodohkan Xiu dan Shaolong. Mereka jodoh yang ditakdirkan. Bukankah dia anak buruh migran? Paman dan bibi, apa kalian juga bingung? Bagaimana aku bisa jodohkan Xiu padanya? Benar-benar tak mengerti isi kepalamu. Tuan Jiang calon menantu ideal, kamalah menolak? Dasar orang Kampangan. Ibu dan anak ini, berhenti ngomong sembarangan. Apa kami ini anak baru belajar? Jauh lebih baik dari Jiang Shihao itu. Kamu bercanda? Orang Tuan Jang Pejabat Provinsi. Kau bisa saingi? Mau mengandalkan Jiang Shihao untuk hidupmu. Ya? Terus kenapa? Sekarang mau apa lagi? Coba lihat apa bisa kubantu. Sekarang kau bercanda? Ebo. Diam. Kaloberani Curant Ajar ke Shaolong Lagi. Awas kusuruh minggat dari sini. Seluruh keluarga Jiang harus mengandalkan Shaolong. Keluarga Jiang juga keluarga terpandang di Longzhou. Kan? Jangan kagum padanya. Kenapa kau kembali lagi? Lapor. Tuan, dia terus memohon ingin kembali. Mohon ampunilah nyawanya. Tuan, mohon ampunilah saya. Saya akan jadi pelayan setia Tuan. Bagaimana kalau ku beritahu? Aku tak pernah beri kesempatan pada pengkhianat. Bawa pergi dia, Tuan. Tuan, Apa yang terjadi di sini? Ini acting atau beneran? Paman, bibi. Karena sudah setujui pernikahanku dengan Xiu, boleh kuanta dia menemui keluargaku? Iya, baiklah. Baik. Xiu, ayo kita pergi. Baik. Paman kedua, Bibi, jadi ada masalah apa? Dia sekarang komandan senior Departemen Perang. Bahkan keluarga Jiang di ibu kota provinsi takluk padanya. Hebat sekali. Aku baru saja menghinanya. Cepat minta maaf padanya, agar dia bisa mempromosikanmu. Hei, kakak ipar Xiu. Tunggu aku. Abang. Tunggu aku. Ada APA? Aku tadi agak Aku tidak tahu kamu sudah sukses. Nanti aku traktir makan. Aku akan ganti rugi. Oke? Aku pergi dulu. Aku tidak masuk panitia pembangunan, sekarang wakil kepala bagian. Momenta tolong abang Uruskan. Naikkan jabatanku. Atau jadi deputi biro. Hahaha. Mau naik dari kepala bagian jadi direktur? Bisa dibantu abang? Bisa bantu. Terima kasih banyak, abang. Tapi aku tidak mau bantu, karena aku benci orang yang merendahkan orang lain. Aku baru saja minta maaf. Benar kan? Kita akan jadi keluarga mulai sekarang. Kan? Jangan cerewet. Xiu, tolong bicaralah. Aku di pihak Shaolong untuk hal ini. Zhang Xiyu. Kamu benar-benar durhaka. Aku Sodaramu. Kamu malah berpihak pada orang luar. Kamu tidak tahu malu? Berani-beraninya kamu memukulku? Kamu kasar padaku. Aku sudah sabar. Tapi kamu sampai menghina Xiu. Aku bisa hancurkanmu sekejap? Minggir. Shaolong, kita naik mobil atau kereta cepat ke rumahmu? Jarak Longzhou ke Yunzhou cuma 200,300 km. Ayo jalan darat sambil nikmati pemandangan. Oke, setuju. Aku telepon ibuku dulu. Maaf, nomor yang dituju sedang sibuk.
Tolong selamatkan aku. Jangan nangis, Tuan Yo segera datang. Kalian bajingan. Lepaskan aku. Dengarkan baik-baik, kalau bukan karena Tuan Yo mau uji coba, sudah kubinasakan kalian semua. Ashui, Ribu apa ini, Tuan Zhou? Wah, cewek ini cantik banget. Cepet lempar dia ke kasur, aku mau mencobanya. Wah, dia cukup mungil, hanya matanya, sedikit bengkak karena nangis. Ini mengurangi ketertarikanku. Lepaskan aku, atau kakakku takkan melepaskan. HMPH, siapa saudaramu? Di wilayah Yunzhou ini, akulah orang berpengaruh. Dia cuma tak, semua harus menurutiku, harimau pun harus tunduk padaku. Kau paham? Apa kakakku kepala departemen perang? Waduh, kepala perang, aku sangat takut. Ah, berani-beraninya mengancamku? Percaya atau tidak, aku bisa tidur denganmu di depan saudara. WK. Nomor telepon siapa? Tak lihat aku sedang bicara? Bos ini milik saudaranya. Berikan ke sini. Ashui. Apa kau? Lao Zuzing takkan ganti nama. Diam di tempat. Jangan ganti marga. Yanzu Naicho Pangeran Kesil ou Tianyang. Di mana adikku? Adikmu, Terika di Ranjanku. Halo kakak, tolong aku. Siapapun kau, berani sentuh helai rambut adikku, aku akan tumpahkan darahmu 5 langkah. Bagus. Aku hargai kegilaan. Akan kuberi kau sesuatu. Ah, coba dengar. Kakak tolong aku. Bagaimana kalau? Suara adikmu cantik bukan? Anak kecil, sebut alamatmu. Setengah jam, aku hancurkan keluargamu. Adu, Koebaya? Ya, aku takkan beritahu. Apa yang bisa kau lakukan? Baik, takkan buang waktu lagi denganmu. Adikmu? Masih menungguku di ranjang. Aku berhenti bicara omong kosong. Senang. Hei. Sophia Gaspol. Halo Panglima Perang. Chu Shuai akan bantu aku segera. Ada masalah? Tolong beritahu. Ada pria bernama You Tianyang di Yunzhou. Kulik adikku, ingin berbuat jahat. Apa? Kulik adikmu. Kau tahu sifatku. Jika sesuatu terjadi pada adikku, Aku bukan mayat di Yunzhou. namaku bukan Qin Xiaolong. Dia cantik. Hei, kemarilah. Perkembangannya bagus. Kemarila. Hei, apa-apaan ini? Mau cium aku pada hal asin? Cepat ambil baskom berisi air. Bangin. Aku mau main dengan si cantik. Ah, bos. Handuk. Ah tidak. Kak tolong aku. Siapa? Sial. Hei, sudah selesai? Dengar baik-baik, sebaiknya tenang dulu. Tunggu sebentar. Lihat situasi di Yunzhou sebelum nekat bunuh diri. Kau benar-benar merasa penting. Sebegal apapun kau dulu, kali ini kau berani sentuh adikku. Kubuat seluruh keluarga Yo hancur seketika. Bukan apa-apa. Aku tetap tak percaya ini jahat. Hari ini main dengan adikmu. Sudah, tak ada waktu untuk omong kosong. Halo. Apa? Dia orang penting di Bedu. Harus kita lakukan, biarkan dia pergi, atau hidup. Lindungi keluarga Zhou. Terakhir kami tangkap adik perempuannya. Bagaimana dengan anak buahku? Tak sengaja membunuh ibunya. Ada apa? Apa dia sehebat itu? Jika ada yang terjadi pada keluarganya, dia akan membuat Yunzhou banjir darah. Tuan Muda. Mandi dan pergi. Naik ke palu besarmu, bawa ke mobil dulu. Tak ada saudara yang selamatkan aku. Pergi. Waktunya jujur. Yo Shao dengan kekuatan kita. Masih perlu takut pada pria itu? Katanya orang ini tokoh penting dari Beidou. Mari pergi menghindari sorotan. Kita pegang adik perempuannya. Dia tak akan melepak. Bagaimana kalau bawa gadis ini ke gunung? Saat dia hamil anak kakaknya luar biasa. Mungkinkah dia bunuh iparnya? Yo Shao, trik ini benar-benar brilian. Pun, ada apa ini? Aku terlihat seperti wanita. Memang benar wanita. Para wanita keluar menghalangi jalan dan merampok. Dia mau merampok kita. Kita bisa rampok dia. Lihat tubuh ini. Hena, ide bagus kak. Turin lia berapa banyak yang diabawa. Ya, Hahaha. Ashui. Kolia itu? Wanita cantik. Yo Shao bilang dia kaya. Suruh kau ambil. Makin dilihat, makin tepat waktunya. Aduh asyik juga aku suka. Wanita cantik.
Kudengar kau mau merampok. Aku tak mau uang. Kau mau aku. Aku mau gadis itu. Serahkan dia pada boleh. Tapi penui permantan kesilku. Permintaan apa? Masuk ke mobilku, main denganku atau jalan-jalan di hutan. Musuh dari musuh adalah teman. Aku tak akan bunuh kau. Pergi dari sini. Comenolac, Québécois la Lukena Ucuman. Ya? Ayo ikat aku, tarik ke Sema. Apa kau lihat bagaimana aku membunuh si Ziren? Maaf, wanita cantik. Aku hanya bercanda. Cepat berikan gadis itu padaku. Baik. Kulung. HEI. Bekla. Karai makasih kakak telah menyelamatkanku. Kau kira aku orang baik? Aku telah membunuh lebih banyak dari yang kau lihat. Kita tak bermusuhan kan kak? Aku tak punya dendam padamu, tapi saudaramu punya dendam padaku. Yang lolos dari You Tianyang, adikku juga diculik. Omong kosong. Karena tim lapangan di Yunzhou tidak becus. Jika aku turun tangan langsung, Yang ganzalakan aku jika Yunzhou Banyadara. Sopir Gaspol. Pak, ini. Adikku dikulik Zhu Tianyang. Kalian disuruh tangkap You Tianyang. Kok bisa dia kabur? Mungkin dia dengar kabar burung. Dangga Angin. Apa ini rumor dari tim kalian? Tidak. Pak, kami tidak mungkin berani. Pak. Kalian punya 15 menit cari You Tianyang. Atau kalian kubunuh. Seya benar-benar tidak tahu. Gulung. Siap. Halo, di mana anakmu sekarang? Ada masalah apa dengan Biro Yang? Ada apa? Orang-orang dari Beidou sudah datang. Tak bisa menyerahkan anakmu. Kau harus mati. Aku juga. Dia pergi ke pedesaan Yunzhou. Lapor. Pak, lokasi You Tianyang sudah ditemukan. Bicaralah. Di sebuah desa di pedalaman. Ayo, ikut aku cari dia. Aku tahu kamu dan You Tianyang. Atau ada yang berhubungan dengan You Tianyang. Jika adikku kehilangan sehelai rambut, aku ambil nyawamu. Pak, ini dia. Bawa aku keluar. Ya. Direktur Yang, kenapa Anda di sini? Zhu Tianyang. Kalian benar-benar liar. Direktur Yang, ada masalah apa denganmu? Dia datang untuk... Karena dia tidak menangkapmu, dia harus mati. Hello, siapa Anda? Aku yang bicara denganmu di telepon. Yang katanya akan membunuhku. Kau ternyata. Apa yang kau lakukan? Di mana adikku? Adikku diculik saat dalam perjalanan. Dicuri. Maksudmu apa? Seorang wanita menghentikan mobil kami. Anak buahku tak bisa mengalahkannya. Dia membawanya pergi. Apa yang kau katakan benar? Benar. Pasti. Saudaraku tewas dibunuhnya. Seperti apa wanita itu? Wanita itu sangat cantik. Dia menutupi wajahnya. Membawa pedang sangat panjang. Gerakan pedangnya sangat cepat. Apa dia bilang kenapa menculik adikku? Ya, sekarang aku ingat. Dia meninggalkan pesan. Musuhnya musuhku adalah temanku. Musuhnya musuhku adalah temanku. Baik. Bukannya ada yang tewas? Tunjukkan. Melalui pakaian, pedang menembus jantung. Dia Ali. APA dia? Segera periksa semua area pemantauan di Yunzhou. Cari jejak wanita Fuso Mieko itu. Hello. Sedang mencari saya kemana-mana? Ada masalah apa sampai datang ke sini? Jangan sentuh adikku. Kamu terlalu naif. Bukan untuk menyelamatkan adikmu?
Jika kau menyentuh rambut adikku sedikit pan, aku akan membunuhmu ribuan kali. Kita sama-sama ahli perang khusus. Kira saya akan bayarkan kau mencari samamu? Setidaknya setelah kubunuh adikmu, saya masih bisa kabur. Berani taruhan? Jangan banyak bicara, karena kau tidak membunuh adikku. Pasti ingin menyadik Anya Bahantara. Tak heran dijuluki Raja Perang. Hunter, datang ke kamar 5701 Xiangshan Li Jing, waktumu 1 jam. Atau jemput mayat adikmu. Lupa mengingatkanmu, jangan ajak orang lain. Jangan libatkan pihak berwenang, lakukan sendiri. Atau kau akan menanjis. Aku akan datang tapi harus memperingatkanmu. Jika ada sesuatu pada adikku, aku takkan hanya membunuhmu. Bahkan negerimu akan kuhancurkan. Ya. Ambilkan cangkul. Baik. Oh. Gali lubang untuk dirinya. Kuburkan dirimu. Kumohon lepaskan aku. Aku tahu salah. Aku tak berani lagi. Walau dia melanggar hukum. Tapitak Pontadieu comme mati. APA? Tak bersalah sampai mati. Aku lahir dan mati di Departemen Perang. Dia menyandera keluargaku. Dan membiarkan mereka jatuh ke musuh. Pengkhianat harus dibunuh di tempat. Eksekusi segera. Aku harus cepat. Ini lambat. Terkubur bersamamu. Ya. Cepat. Tolong aku. Tolong aku. Aku akan mundur untuk... Jangan bunuh aku. Aku ingin hidup. Jangan bunuh aku. Di mana adikku? Ikut aku. Masuklah dan kau akan tahu. Di mana sih adikku? Adikmu tidak ada di sini. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Aku izinkan kau masuk untuk menyembuhkan pemimpin sekte. Kau berkanda? Pencuri tua asing menghina gue di Huaxia. Lalu suruh Lao Zu mengobatinya? Kau bisa mati. Tukar nyawa adikmu dengan ini. Beraninya kau mengancamku. Kami Tauko, Qin Shaolong, Manjunjung Saint-Adan Keadilan. Berjuang di luar negeri tapi malu pada keluarga. Ayahmu dipukuli sampai mati oleh kontrak. Ibumu ditusuk dan dibakar anak buah Yao Tianyang. Ibuku ditusuk sampai mati oleh anak buah Yao Tianyang. Menurutmu, kalau tidak, kenapa tak bisa hubungi ibumu? Aku mau bicara dengan adikku. Bully. Kakak. Apa terjadi sesuatu? Mereka mengirim orang untuk mengikatku. Ibu melendangiku. Mereka menikamnya sampai tewas. Bawa langsung ke krematorium dan bakar. Bajingan ini. Panglima Perang. Kelo Agaju di Iyunsu Bersekongkol Deng Musu. Penuh kejahatan. Berikandara untuk membersihkan Kelo Agaju. Baik. Tunggu. Sebelum pembersihan keluarga Zhou, periksa dulu semua relasi keluarga Yao. Sekaligus. Setuju. Kau mau aku menyelamatkanmu? Baik. Bawa adikku. Aku selamatkan kau. Aku bawa adikku. Selamatkan aku dulu. Bekerja samalah. Jangan ancam aku. Bawa adikku. Aku selamatkan kau. Atau, tukar 2 nyawa kalian dengan nyawanya. Kau. Tak peduli nyawa adikmu, dia satu-satunya familimu. Dia cuma warga sipil. Kau menteri penting Fuso. Ini kesepakatan bagus untukmu. Tunjukkan kesungguhanmu. Aku tak bisa bergerak. Lepaskan Yamamoto biar dia meneleport. Miko, bawa dia. Kakak. Kak. Cepat selamatkan ketua sekte, atau aku akan menggunakan kekerasan. Adikmu sudah tiada. Baik, aku akan membantumu. Adik, jangan takut, nanti kakak akan membawamu pergi. Raja Perang akan menyerah pada kita dengan kemampuanmu, apapun yang kau mau.
Raja Apia yang Kalikukan, jangan main-main. Aku sedang menyembuhkan, jangan kentut di sebelahku, atau aku bisa salah bunuh dia. Dewa pun tak bisa menyelamatkan. Kau kicam. Apa yang kau gumamkan? Raja Perang tidak sesederhana itu. Kau pikir aku tidak punya rencana? Tunggu sampai kau selamatkan ketua sekte dan habiskan tenaga dalammu. Begitu Yang Mulia sembuh, aku akan bersatu dengannya. Aku bisa mudah membunuhmu. Dibandingkan denganku, kau benar-benar cupu. Lepaskan adikku dulu. Aku akan obati dia, lakan adikku pergi dulu. Akan kuobati lagi. Guru belum sembuh, tak mungkin melepaskannya. Prosesku setengah jalan. Berikan setengah ketulusanmu. Kalau tidak, aku tak sempat membunuhnya. Aku bisa tinggalkan dia, tapi tak bisa kulepaskan. Jika dia pergi, bagaimana jika kau tak selamatkan guru? Ya, lepaskan adiknya dulu. Akan kuobati lagi. Baik. Jangan takut. Adik, akan kusembuhkan dan bawa kau pergi. Sudah, tak apa. Bagaimana kondisi guru? Sesuai ekspektasi pada sang raja. Solusi terbaik untuk semua, menyembuhkan cacat tingkat 10. Luar biasa. Luar biasa. Bagus sekali, guru bisa jadi raja lagi. Bolehkah aku bawa adikku pergi sekarang? Tunggu sebentar. Kami Fuso ingin melihat dunia. Kami butuh orang sepertimu. Verra pas Yarayang un jeune Copertin Jika ku bilang ingin kalian mati berdua. Ah. Kau pikir kau punya pilihan? Mengapa aku tidak memilih? Kau menyembuhkanku. Konsumsi tenaga dalam. Kekuatan tempur kurang dari 1/10. Keiko dan aku bersatu untuk membunuh. Perlawanan sia-sia. Jadi, menyerah adalah satu-satunya jalan. Jadi membiarkanku merawatmu hanya permainan? Untuk menguras staminaku. Permainan kedua ini untuk membunuhku. Memang. Tapi aku menghargai bakat. Jadi aku mau memberimu jalan keluar. Asal kau menyerah. Semua mudah diucapkan. Tahukah kau Rajaku masih hidup? Orang bisa mengkhianatiku. Aku takkan pernah menyerah. Kalau begitu matilah. Ya. Ah. Yang Mulia, Ada APA? Bagaimana bisa? Tadi aku masih penuh tenaga. Mengapa tubuhmu lemas? Karena saat menyembuhkanmu, aku juga meracuni tubuhmu. Beruntung sekali tak masalah. Tapi takkan bertahan 2 kali. Maafkan. Kau coba tahan tadi. Ini serangan Raccoon kedua. Salahkan aku. Ina. Kau jelas kehabisan tenaga dalam. Kenapa bisa? Kekuatan tempurku terus terisi ulang. Bertarung semalaman. Bisa terkuras untuk menyembuhkan penyakit. Tapi napasmu jelas semakin berat. Aku pura-pura. Brengsek. Hang 5. Jangan bunuh aku. Adik, keluar dulu. Aku ikut. Raja jangan bunuh aku. Aku rela jadi budak dan pelayan. Kau pikir pantas mendapatkannya?